Buah apa yang dimakan berbahaya? Nggak tahu apa. Buah apa aja yang dimakan di tengah jalan? Chan. Apa sih kalau Korea? Chan. No. Apa ya? Ada, Korea ada kan? Apa gitu? Fighting. Aca. Fighting. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Senang lagi balik lagi sama kalian. Dan hari ini gue pengen banget makan makanan Jepang. Jadi di depan kita ada beef teriyaki di sini, sama ini ada chicken katsu di atas sini, bikin sendiri. Jadi don't hate the rustic presentation, guys. Ada sambal kesukaan di sini, sambal dua belibis, sama ada sedikit salad bawang bombay karena saya memang suka sama bawang. Jadi ya begitu. Jadi sebelum kita makan, hari ini kita bakal cerita kisah kriminal nyata seperti biasa. Dan hari ceritanya tentang oma-oma ternyata bisa berbahaya juga. Jeng jeng. Oke, tapi sebelum kita cerita, ayo kita cobain dulu makanannya karena gue sudah lapar. Aduh, men, gue nggak sabar, men. Dari tadi masak ini kayaknya baunya super duper. Wow. Cobain katsunya dulu. Wow. Wow. This is massive. Wow. Wah. Wow. Miring. Oh my god. Mantap. Masih kalah sama Kakak Bento sih, tapi so good. Yoshinoya Kita selalu makannya beefnya doang nih kayaknya. Nggak pernah makan chicken. Ada gitu chicken katsu? Wow. pasti ada lah. Wow. Aku nggak bisa mikir lagi, men. So good. Wah. Gempa bumi. Wow. Cerita hari ini tentang Lindsay Grindle and Matt Treadway dan maminya si Matt namanya Sandy. Sandy. Right. So Lindsay and Matt, mereka ketemu, mereka jatuh cinta. Oh, I love you my darling, would you be my wife? Dan akhirnya mereka punya anak berdua, ya. Anaknya namanya Aiden. Setelah si Aiden lahir, si Lindsay ini tuh kayaknya nggak tahu apakah dia baby blues atau gimana. Pokoknya dia nggak ngurusin si Aiden sama sekali gitu. Dia sampai masuk ke rumah sakit. Dua-duanya dimasukin ke rumah sakit. Soalnya si Aiden kok berat badannya makin lama makin turun gitu loh. Bukannya tambah naik setelah lahir, tapi kok malahan turun. Si Lindsay-nya juga begitu dibawa ke rumah sakit tuh kayak gimana ya, setengah sadar gitu, kayak nggak mau ngapa-ngapain, maunya tidur aja gitu. Dan nggak mau kasih makan si anaknya. Terus habis itu keluarganya si Matt dan si Matt juga semuanya pada mikir, oh this is not right gitu. Yeah. Tapi mereka kalau menurut gue agak-agak error juga sih. Kalau menurut gue kelihatannya tuh kayak baby blues gitu loh. Tapi sama mereka malahan dituntut si Lindsay-nya, dituntut, lo bukan mami yang baik, gue bakalan ngambil hak asuh anak ini, bla bla bla. Jadi dari mereka yang jatuh cinta terus tiba-tiba bang, jadinya kayak, oh ya ini hak asuhnya bakalan siapa, mereka berantem di court pokoknya basically ya. Okay.
Akhirnya hak asuhannya dikasih ke si Matt. Nah, si Matt itu tinggal sama maminya si Sandy, dibantuin buat jagain si anaknya. Nah, si Lindsay masih boleh ketemu sama si Aiden, sama si bayinya ini, cuman harus ketemu sama kayak petugas gitulah. Soalnya kalau menurut keluarganya si Matt, ini tuh bisa bahaya lah pokoknya kalau misalnya mereka berdua ketemuan tapi nggak ada yang jagain gitu. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, dan si Lindsay akhirnya kelihatannya makin lama makin oke gitu loh. Makin balik lagi seperti seperti dirinya dia yang dulu gitu. Terus habis itu dia akhirnya bilang, oh gue mau ketemu sama anak gue, nggak harus disupervise dong sama si orang ini yang dari pemerintahan, atau anak gue semuanya bakalan aman gitu loh. Jadi gue bakalan tuntut kalian balik supaya, dia bilang ke keluarganya si Matt gitu, gue bakal tuntut kalian balik supaya gue bisa dapat hak asuhnya, supaya gue bisa ketemu bla bla bla. Keluarganya Matt semuanya pada aduh, kita nggak mau ada dia lagi, kita udah nggak mau ada urusan campur tangan si dia ini lagi gitu loh. Termasuk si Sandy ini maminya kan. Ya maminya yang udah ngapain lo gitu, dan kayaknya dia udah enak banget gitu loh, pengen kayak bener-bener ngejauhin si Lindsay-nya. Terus habis itu si Sandy melakukan suatu hal yang bener-bener kayak benar-benar mind blown banget. Dia ngedeketin salah satu temennya si Matt. Nah katanya dia dengar-dengar bahwa temennya si Matt ini adalah orang yang bisa membersihkan, bisa menghilangkan masalah, if you know what I mean. Hilang masalahnya gitu. Dia terus ya dia mulai nih SMS-an sama si orang ini. Terus habis itu mereka ngomongnya dengan kode gitu. Terus bilang, oh lu perlu kecoa dihancurin, dihilangin. Terus habis itu si Sandy-nya kirim SMS balik, oh iya gue udah sebel banget sama kecoa gitu. Ini si kecoa harus di-exterminate. Oh oke. Lu bisa nggak ngurusin supaya bisa di-exterminate gitu. Nah terus habis itu si temennya ini SMS balik terus bilang, ya bisa, tenang aja gitu. Nah terus habis itu mereka akhirnya ketemuan, dan ketemuan ini terus direkam sama si orangnya ini yang bisa menghancurkan kecoa. Nah terus habis itu kelihatan tuh di situ si Sandy-nya bilang, oh ya gue pengennya dia ya hilang lah pokoknya gitu. Nah ini gue kasih ya informasi semuanya. Ini dia kalau hari Senin dia pergi ke tempat A, kalau hari Selasa dia pergi ke Starbucks, kalau hari Rabu dia pergi ke toko matahari. Masih ada nggak sih matahari? Ya pokoknya gitu. Semuanya dikasih sama. Terus habis itu dibilangin, oh lu tahu kan harganya berapa gitu, menurut si orang yang exterminate ini gitu. Terus dia bilang, oh ya 1.500 kan harganya, ini gue bayar dulu 750 sebagai down payment gitu. Ya terus habis itu si orangnya ini oke beres, gue bakal ketemu lagi beberapa hari lagi. Beberapa hari kemudian si orangnya ini kirim SMS ke Sandy dan dia bilang, oh ya udah beres, kecoanya sudah hilang, sudah mati. Nah terus habis itu Sandy-nya bilang, oh buktinya mana? Gue perlu ada buktinya, gue minta fotonya. Nah terus habis itu si orang yang exterminate itu bilang, oh iya tunggu sebentar ya. Terus habis itu ya dikirimin tuh fotonya, si Lindsay udah ada di hutan gitu, telungkup. Terus habis itu darahnya udah di mana-mana. Scary. Si Sandy pikir, oh ya bagus lah, masalahnya udah selesai gitu.
Nah terus tapi apa yang dia nggak tahu, plot twist bahwa sebenarnya si orang yang exterminate ini sebenarnya dia adalah polisi yang lagi menyamar. Oh. Nah dia rekam itu tuh semua tuh ternyata sengaja. Oke. Dia sengaja, dan dia waktu dimintain bukti bahwa si Lindsay-nya ini meninggal, dia harus akhirnya pergi ke Lindsay dan dia bilang, "Hey Lindsay, lu tuh mau dibunuh sama itu omanya si anak lo gitu. Yeah. Nah lu mau nggak kita supaya dia bisa masuk penjara nih, supaya kita benar-benar ada buktinya, lu datang sama kita, ikut sama kita, kita pura-pura lu udah meninggal terus kita foto supaya bisa dikirim." Nah akhirnya mereka melakukan hal itu, tau gak sih, gila beneran ini bener-bener dibohongin, bener-bener dibohongin. Ya udah begitu udah nih deal, dia duitnya sudah ditransfer, langsung ditangkap si Sandy. Si Sandy langsung bilang, "Ini semuanya buktinya bahwa lu bakal mencoba membunuh anak lu, etc." Anak bukan anak ya. Anak mantu. Gila parah banget nggak sih dia? Iya. Dan akhirnya ya udah dia masuk penjara, dibilangin, "Oh ya, lu masuk penjara 720 months." Terus habis itu dia langsung keluar dari hasil si sidangnya ini. Terus habis itu dia langsung wawancara sama orang. Terus habis itu si orangnya bilang, "Oh ya, 720 months. Oh, that's 60 years." Terus habis itu dianya kayak, "Hah? Oh ya, aku belum ngitung matematikanya berapa." Hah? Oh my god. Ya pokoknya gitu. Tapi ya yang parahnya dia tuh ngaku bahwa dia bilang, bukan ngaku sih, dia bilang bahwa oh itu tuh semuanya gue tuh cuman gara-gara gue takut keluarga gue dibunuh. Hah? Pokoknya dia bener-bener kayak aduh nggak jelas gitulah pokoknya. Dia bilang bahwa ini nih orangnya yang exterminate ini, dia tuh kayak geng gitu sebenarnya, dan gue tuh dijebak. Katanya gue harus ngikutin apa yang dia bilang sesuai dengan naskahnya ini. Kalau nggak keluarga gue semuanya dimatiin. Ada 30 orang listnya. Kalau misalnya gue mengorbankan nyawa satu orang, ya mendingan kayak gitu daripada 30 orang di sekeliling gue semuanya pada mati. Katanya kayak gitu. Nggak ada yang percaya dong pokoknya. Ya anyway, akhirnya dia masuk penjara dan goodbye Sandy. Ya gitu deh ceritanya. Nggak ada yang mati tapi. It's great. Nggak ada yang mati tapi gila bener-bener itu polisi brilliant. It's amazing. Ya udah kayak gitu deh guys ceritanya. Semoga kalian enjoy ceritanya hari ini. Dan hari ini kita mau shout out ke Sahrul Hasan. Thank you so much for all of your comments. Kita senang banget kalau kalian komen dan kalian subscribe dan kalian like dan kalian share ke teman-teman kalian. We really appreciate it. Dan ya keep on commenting ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye.